Kamboja, sebuah negara kecil di Asia Tenggara dengan sejarah panjang dan menyakitkan, menyimpan dua sisi kehidupan, satu penuh dengan keindahan budaya dan warisan sejarah, dan satu lagi berisi realita keras yang masih membelenggu sebagian besar rakyatnya. Di balik Candi Angkor Wat yang megah, terdapat potret kehidupan rakyat kecil yang terus bergulat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan. Meski ekonomi Kamboja tumbuh dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan masih mencolok. Di daerah pedesaan, sebagian besar masyarakat hidup dalam kondisi miskin, tanpa akses memadai terhadap air bersih, listrik, dan layanan kesehatan. Anak-anak banyak yang putus sekolah karena harus membantu orang tua bekerja di ladang atau menjadi buruh murah. Sementara kota seperti Phnom Penh mengalami modernisasi, desa-desa tertinggal masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang membuat masyarakatnya rentan terhadap eksploitasi, termasuk perdagangan manusia. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi masyarakat Kamboja adalah lemahnya penegakan hukum dan merajalelanya korupsi. Banyak kasus hukum tidak diproses dengan adil, terutama jika melibatkan orang berpengaruh atau perusahaan besar. Rakyat kecil seringkali tidak mendapatkan keadilan, bahkan menjadi korban penindasan aparat atau pengusaha. Korupsi merasuki berbagai lini, dari pelayanan publik hingga sistem peradilan. Hal ini membuat banyak warga kehilangan kepercayaan pada institusi negara. Kamboja telah lama menjadi salah satu negara asal, transit, dan tujuan dalam jaringan perdagangan manusia, termasuk eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan layanan apem. Perempuan dan anak-anak adalah kelompok paling rentan. Mereka dijanjikan pekerjaan di luar negeri, namun berakhir dalam kondisi kerja paksa, eksploitasi unclup-unclup, bahkan kehilangan organ tubuh mereka. Di dalam negeri sendiri, banyak anak-anak dipaksa bekerja di usia dini, terutama di sektor informal dan industri hiburan bawah tanah. Dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja menjadi sarang bagi perusahaan judi online ilegal yang dikelola oleh sindikat internasional. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya merusak moral masyarakat, tetapi juga menjadi pusat perdagangan manusia. Ribuan pekerja dari negara lain, termasuk Indonesia, ditipu dan dipaksa bekerja dalam kondisi tak manusiawi di sektor ini. Warga lokal pun terdampak, baik sebagai pelaku maupun korban, terjerat utang akibat perjudian, atau menjadi kaki tangan dalam jaringan kejahitan. Kebebasan berbicara dan berkumpul di Kamboja juga sangat dibatasi. Aktivis, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia kerap mendapat tekanan, ancaman, bahkan penahanan. Pemerintah dinilai represif terhadap suara-suara kritis, dan media massa pun berada dalam kendali ketat. Rakyat biasa seringkali tidak punya ruang untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi sosial dan politik yang menekan. Kejadian tenaga kerja wanita TKW asal Indonesia yang menjadi korban pengambilan organ secara paksa di Kamboja mengguncang publik. Peristiwa memilukan ini menyoroti masalah serius perdagangan manusia dan lemahnya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kurban, seorang perempuan berusia 20-an tahun asal Jawa Timur, awalnya direkrut oleh agen tenaga kerja yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri. Tanpa curiga, ia pun berangkat ke Kamboja dengan harapan bisa membantu perekonomian keluarganya. Namun, sesampainya di sana, realitas yang dihadapinya jauh dari janji manis. Alih-alih bekerja, korban ditahan di sebuah lokasi tertutup. Ia mengalami tekanan fisik dan psikologis, lalu dibius dan dioperasi tanpa persetujuannya. Ketika sadar, ia mendapati salah satu ginjalnya telah diambil. Korban akhirnya berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh. Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI di Kamboja segera menangani kasus ini dengan memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada korban. Pemerintah juga bekerja sama dengan otoritas Kamboja untuk menyelidiki sindikat perdagangan organ yang diduga beroperasi lintas negara. Pihak kepolisian Kamboja telah menangkap beberapa tersangka yang terkait dengan jaringan tersebut. Sementara itu, di Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) juga sedang menelusuri agen perekrut ilegal yang merekrut korban. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi calon pekerja migran untuk berhati-hati terhadap tawaran kerja ke luar negeri, terutama yang tidak melalui jalur resmi. Masyarakat diminta untuk selalu mengecek legalitas agen tenaga kerja dan memastikan perlindungan hukum serta kontrak kerja yang jelas sebelum berangkat. Tragedi ini mencerminkan betapa rentannya para pekerja migran terhadap kejahitan perdagangan manusia dan organ.
Diperlukan kerjasama lintas negara dan penegakan hukum yang tegas untuk membongkar sindikat-sindikat kejahitan ini. Yang terpenting, perlindungan terhadap pekerja migran harus diperkuat, mulai dari proses perekrutan hingga penempatan di luar negeri. Selain itu, kisah pilu juga kembali datang dari dunia pekerja migran. Seorang tenaga kerja wanita TKW asal Indonesia menjadi korban pemerciosan di Kamboja, menambah daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh para pekerja migran kita di luar negeri. Peristiwa ini tidak hanya menyentuh sisi kemanusiaan, tetapi juga menggugah kesadaran akan pentingnya perlindungan nyata bagi pahlawan devisa. Korban, perempuan berusia 23 tahun asal Nusa Tenggara Timur, diberangkatkan ke Kamboja oleh agen tenaga kerja ilegal yang menjanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dengan gaji layak. Sesampainya di Kamboja, realitas berkata lain. Ia dipekerjakan secara tidak manusiawi, dikurung di rumah majikannya, dan tak diizinkan berkomunikasi dengan keluarga. Puncaknya, ia dipercios oleh majikannya sendiri, seorang pria warga negara asing yang tinggal di Phnom Penh. Setelah beberapa minggu mengalami kekerasan unclup-unclup dan fisik, korban berhasil kabur dan meminta perlindungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Setelah menerima laporan, KBRI segera mengevakuasi korban dan memberikan pendampingan hukum serta psikologis. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan BP2MI juga mengeluarkan pernyataan resmi, mengecam keras tindakan keji tersebut dan mendesak pemerintah Kamboja untuk memproses pelaku secara hukum. Menurut informasi terbaru, pelaku telah ditangkap dan sedang menjalani proses hukum di Kamboja. Sementara itu, korban telah dipulangkan ke Indonesia untuk menjalani pemulihan secara fisik dan mental. Kasus ini mencerminkan masalah sistemik dalam penempatan pekerja migran, khususnya perempuan. Banyak TKW diberangkatkan tanpa perlindungan hukum yang memadai, bahkan lewat jalur-jalur ilegal yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Agen-agen nakal, lemahnya pengawasan, dan kurangnya literasi hukum dari calon TKW menjadi kombinasi yang berbahaya. Ironisnya, di balik kerja keras mereka untuk menghidupi keluarga, para TKW seringkali tidak mendapat perlakuan manusiawi. Tragedi ini seharusnya menjadi titik balik. Perlindungan terhadap pekerja migran, khususnya perempuan, tidak boleh lagi bersifat reaktif. Harus ada sistem pencegahan yang kuat, edukasi sebelum keberangkatan, pengetatan regulasi agen penyalur, hingga perjanjian bilateral yang melindungi hak-hak pekerja Indonesia di luar negeri. Para TKW bukan hanya pahlawan devisa, mereka adalah manusia yang layak mendapatkan rasa aman dan martabat. Sudah saatnya negara berdiri tegak, melindungi mereka sebelum tragedi serupa kembali terjadi. Di balik tembok bangunan megah dan lampu-lampu kota Phnom Penh, Kamboja menyimpan kisah pilu dari para tenaga kerja wanita TKW asal Indonesia. Berbekal harapan untuk memperbaiki ekonomi keluarga, mereka meninggalkan tanah air, namun yang mereka temui justru mimpi buruk, penahanan, kerja paksa, dan perlakuan tidak manusiawi. Sebagian besar korban diberangkatkan oleh agen tenaga kerja ilegal yang menjanjikan pekerjaan layak di sektor rumah tangga atau restoran. Namun setibanya di Kamboja, dokumen mereka dirampas, dan mereka dijual ke pihak lain, termasuk perusahaan-perusahaan judi online ilegal yang marak di negara itu. TKW yang seharusnya menjadi pekerja rumah tangga justru dialihkan menjadi operator digital, penjaga sistem, atau pelayan di perusahaan gelap tersebut, bekerja di bawah pengawasan ketat tanpa bayaran yang layak. Laporan dari beberapa korban menyebutkan bahwa mereka dikurung di dalam gedung berpagar tinggi, dijaga oleh orang-orang bersenjata, dan tidak diberi akses ke telepon atau komunikasi luar. Mereka dipaksa bekerja antara 12 hingga 18 jam sehari, tanpa hari libur, dalam tekanan fisik dan mental yang ekstrim. Mereka yang menolak bekerja atau mencoba melawan dilaporkan mendapatkan siksaan fisik seperti dipukul, tidak diberi makan, atau bahkan diancam akan dijual ke tempat lain. Beberapa korban juga mengalami kekerasan seksual. Gaji yang dijanjikan sejak awal tidak pernah dibayarkan. Para korban juga tidak memiliki kebebasan untuk keluar atau melaporkan kondisi mereka. Dalam banyak kasus, satu-satunya cara mereka keluar adalah melalui penyelamatan dari KBRI atau pelarian berisiko tinggi. Dalam beberapa kasus yang berhasil ditangani, korban dievakuasi dalam kondisi lemah, trauma, dan membutuhkan perawatan medis serta pemulihan psikologis yang mendalam. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh telah beberapa kali melakukan operasi penyelamatan dengan bantuan otoritas lokal.
Namun karena banyak kasus melibatkan sindikat lintas negara, proses hukum kerap berjalan lambat. Pemerintah Indonesia melalui BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kemenlu telah mendorong pengetatan regulasi pengiriman pekerja migran dan bekerja sama dengan pihak Kamboja untuk memberantas praktik kerja paksa ini. Kisah penahanan dan kerja paksa TKW Indonesia di Kamboja menjadi peringatan serius bahwa perlindungan terhadap pekerja migran belum maksimal. Negara harus hadir sejak proses awal perekrutan, memastikan semua jalur legal dan aman, serta menindak tegas agen-agen nakal. Pekerja migran bukan sekadar pencari nafkah. Mereka adalah manusia yang memiliki hak atas kebebasan, keamanan, dan martabat. Sudah saatnya sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia diperkuat, agar tidak ada lagi jeritan dalam diam dari negeri seberang.